Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Demam di pelataran Ka'bah. Dalam cahaya redup ruang tamu apartemen di Jeddah, Ismail duduk bersama sepupunya Mas Awi yang baru saja kembali dari Shalat Isya di masjid terdekat. Dengan suara penuh penasaran, Mas Awi bertanya, "Ismail, ceritakan lagi kisah tentang pengalamanmu di Tanah Suci. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di sana." Ismail mengangguk dan memulai ceritanya dengan penuh kekaguman. "Kau tahu, Awi, suatu hari ketika aku mendampingi rombongan umrah, ada satu jemaah yang benar-benar membuatku terkejut. Dia adalah mantan ajudan seorang pejabat di Indonesia. Apa yang terjadi padanya?" Mas Awi menanyakan dengan mata yang berbinar. "Ketika kami tiba di Mekah dan akan melaksanakan ibadah umrah, dia memberitahuku tentang keluarganya yang mengalami hal aneh di pelataran Ka'bah." Ismail menjelaskan sambil memandang kosong, mengingat kembali kejadian tersebut. Dia bilang bahwa setiap kali keluarganya akan turun ke pelataran Ka'bah, mereka selalu demam dan tidak bisa melaksanakan salat di sana. Ismail melanjutkan dengan nada heran di suaranya. Mas Awi mengangguk paham. "Aneh sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi?" Ismail menghela nafas. "Itulah yang membuatku penasaran juga. Tapi kisahnya belum selesai, Awi, ketika anak mantan ajudan itu menangis ketakutan di pelataran Ka'bah dan mengatakan bahwa semua orang di sana seperti berkali-kali babi, aku benar-benar terguncang." "Demi Allah, apa yang terjadi selanjutnya?" Mas Awi bertanya dengan tegang. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakan umrah dan kembali ke hotel. Ketika aku tanya kenapa, dia hanya menangis dan tidak bisa melanjutkan ceritanya. Ismail menjelaskan sambil menggelengkan kepala. Mas Awi memandang Ismail dengan penuh penasaran. "Kisah itu sungguh misterius. Apa pendapatmu tentang semua ini?" Ismail merenung sejenak sebelum menjawab. "Aku percaya bahwa di balik fenomena yang tak biasa itu, pasti ada hikmah dan pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Mungkin kita perlu lebih banyak merenungkan makna sejati dari ibadah kita, Awi." Dengan tatapan penuh pertimbangan, Mas Awi mengangguk setuju. "Benar sekali, Ismail, kisah ini sungguh menggetarkan hati. Aku merasa semakin terdorong untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang makna ibadah kita." Dua sahabat itu kemudian melanjutkan perbincangan mereka tentang keajaiban-keajaiban di Tanah Suci, sambil menikmati secangkir teh hangat di malam yang sunyi. Bab 2, Koma di Mekah, Hukuman dan Tobat. Setelah menikmati secangkir teh hangat, Ismail dan Mas Awi duduk dengan kembali ke kursi mereka. Cahaya lampu ruang tamu yang redup menciptakan suasana yang tenang, yang cocok untuk mendengarkan kisah-kisah dari Tanah Suci. Ismail melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Ada satu kisah lagi yang ingin aku bagikan, Awi. Kisah tentang seorang wanita dari rombongan haji yang mengalami pengalaman yang sangat menakjubkan di Mekah." Mas Awi menatap Ismail dengan penuh antusiasme. "Sungguh, ceritakanlah lebih lanjut, Ismail." Ismail mengangguk dan melanjutkan, "Wanita itu jatuh koma begitu ia tiba di Mekah. Di rumah sakit, dokter-dokter hanya bisa merawatnya tanpa mengetahui penyebab pastinya. Namun, ketika dia akhirnya sadar dari komanya, dia menceritakan hal-hal yang mengguncangkan hati." "Apa yang dia ceritakan?" tanya Mas Awi dengan perasaan penasaran. "Dia mengatakan bahwa selama ini dia hidup dalam kemalasan dan tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya ikut-ikutan dalam perjalanan umrah karena terpengaruh oleh teman-temannya," jelas Ismail dengan nada sedih. "Astagfirullah. Sungguh menyedihkan," ucap Mas Awi dengan suara yang penuh simpati. Ismail melanjutkan dengan serius, "Tapi saat dia dalam koma, dia merasakan siksaan yang tidak terbayangkan. Dia menyadari bahwa kehidupannya yang terdahulu penuh dengan dosa dan kelalaian. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh." "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun," ucap Mas Awi dengan suara penuh harap. "Benar sekali, Awi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bertaubat dan kembali kepadanya dalam segala hal," kata Ismail sambil mengangguk. Dua sahabat itu kemudian terdiam sejenak, merenungkan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah wanita tersebut. Mereka mengingatkan satu sama lain akan pentingnya menjaga hati dan niat dalam setiap langkah mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bab 3, teriakan di tawaf, menaklukkan gangguan gaib. Dalam keheningan malam, Ismail dan Mas Awi masih tergantung pada setiap kata yang terucap dari bibir satu sama lain. Suasana yang hening memperkuat kehadiran cerita-cerita yang menyentuh hati dari tanah suci. Ismail melanjutkan ceritanya dengan penuh kekaguman. Ada satu kisah lagi yang patut kita renungkan, Awi. Kisah tentang seorang ibu yang mengalami gangguan gaib di pelataran Ka'bah. Mas Awi menatap Ismail dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Kisah apa lagi ini, Ismail? Ismail menjelaskan dengan penuh hati-hatian. Ibu tersebut tiba-tiba mengamuk di tengah-tengah tawaf di pelataran Ka'bah. Dia menolak untuk disentuh oleh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air. Subhanallah, mengapa ibu itu melakukan hal seperti itu? Tanya Mas Awi dengan heran. Ismail menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ketika kami mendalami ceritanya, kami mengetahui bahwa ibu tersebut dulunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Dia menggunakan pelet untuk memenangkan hati majikannya, namun upayanya berbalik menimpanya. Betapa mengerikannya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang bahaya memanipulasi orang lain dengan cara yang tidak Islami, kata Mas Awi dengan serius. Ismail mengangguk setuju. Benar sekali, Awi. Tindakan yang tidak benar itu bisa berujung pada akibat yang sangat buruk. Tapi, bagaimana mereka berhasil menenangkan ibu tersebut? Ismail tersenyum kecil sebelum menjawab. Dengan kesabaran dan bimbingan yang bijaksana, Ustadz Hafiz berhasil mengatasi perilaku ibu tersebut. Dia menggunakan pendekatan yang penuh dengan rahmat dan pengertian, sehingga akhirnya ibu itu bisa kembali tenang. Dia sungguh seorang yang bijaksana. Semoga kita bisa belajar dari kebijaksanaannya dalam menghadapi cobaan rohani, kata Mas Awi dengan tulus. Ismail dan Mas Awi kemudian merenungkan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Mereka menyadari betapa pentingnya menjaga hati dan niat dalam setiap langkah perjalanan spiritual mereka. Dalam keheningan malam itu, mereka berjanji untuk selalu berhati-hati dan berusaha mengikuti ajaran yang benar dalam menjalani kehidupan mereka. Bab 4, pembersihan rohani, kesaksian, kesabaran, dan keteguhan. Dalam ruang tamu yang sunyi, Ismail dan Mas Awi masih terpaku pada percakapan mereka yang mendalam. Cahaya lampu yang redup menciptakan suasana yang tenang, memungkinkan mereka untuk merenungkan lebih dalam tentang kisah-kisah yang mereka dengar dari tanah suci. Ismail kembali memulai ceritanya dengan suara yang penuh dengan makna. Ada satu kisah lagi yang membuatku merenung, Awi. Kisah tentang seorang jemaah umrah yang berjuang melawan gangguan gaib di tanah suci. Mas Awi menatap Ismail dengan penuh antusiasme. Sungguh? Ceritakan lebih lanjut, Ismail. Ismail mengangguk dan menceritakan kisahnya dengan penuh perhatian. Jadi, ada seorang jemaah umrah yang mengalami gangguan rohani di Mekah. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan, dia berhasil membersihkan dirinya dari gangguan tersebut. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi gangguan tersebut? Tanya Mas Awi dengan penasaran. Ismail menjelaskan dengan penuh pengertian, dia mendapatkan bimbingan dan dukungan dari sesama jemaahnya. Mereka saling menguatkan dan menyemangatinya untuk tetap bersabar dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan tersebut. Masya Allah, betapa besar peran kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan rohani, ucap Mas Awi dengan penuh keyakinan. Ismail mengangguk setuju. Benar sekali, Awi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga hati dan niat dalam setiap langkah perjalanan spiritual kita. Dalam kisah ini, kita melihat betapa kuatnya iman seseorang ketika dia mendapatkan dukungan dari sesama dan bertahan dalam menghadapi cobaan. Demi Allah, kisah ini sungguh menginspirasi. Semoga kita juga bisa belajar untuk menjadi lebih sabar dan teguh dalam menghadapi ujian hidup, ucap Mas Awi dengan tulus. Ismail dan Mas Awi kemudian terdiam sejenak, merenungkan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Mereka bersumpah untuk selalu berusaha menjaga hati dan niat mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 5. Tawaf Ilahi, menemukan hikmah dalam perjalanan spiritual. Dalam kedamaian malam yang sunyi, Ismail dan Mas Awi duduk berdampingan, menyimpulkan perbincangan mereka tentang kisah-kisah yang menginspirasi dari tanah suci. Cahaya lampu ruang tamu yang lembut menerangi wajah mereka, menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan refleksi. Ismail memulai dengan penuh penghayatan. Awi, melalui kisah-kisah yang telah kita dengar, kita diingatkan tentang pentingnya merenungkan setiap langkah dalam perjalanan spiritual kita.
Mas Awi mengangguk setuju. Benar sekali, Ismail. Setiap kisah membawa hikmah dan pelajaran yang berharga bagi kita. Mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan, dan kekuatan iman. Ismail melanjutkan, sungguh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang sempurna dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian. Dia mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap situasi. Dengan merenungkan kisah-kisah tersebut, kita diingatkan untuk selalu menjaga hati dan niat kita dalam menjalani setiap langkah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Mas Awi dengan penuh kekaguman. Ismail menatap Mas Awi dengan penuh keyakinan. Bersama-sama, kita bisa mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dan menguatkan iman kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah perjalanan kita. Demi Allah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dan semoga kita semua bisa mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Ucap Mas Awi dengan suara yang penuh dengan harapan. Dalam keheningan malam yang sunyi, Ismail dan Mas Awi berdoa bersama, memohon petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa dengan memegang teguh ajarannya dan meneladani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan spiritual mereka. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.